Perkenalkan, nama saya Rizky Widi Kurniawan, NPM 199. Saya dari mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya di SD Negeri Getan dengan dosen pembimbing Ibu DRA Rosalia Susila Purwanti, SSN MPD. Baik, dari hasil observasi yang kami lakukan menghasilkan beberapa poin. Yang pertama tentang kultur sekolah. Ada 5 nilai utama karakter di SD Negeri Getan yang saling berkaitan membentuk jejaring nilai yang perlu dikembangkan. Kelima nilai utama yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Religiusitas. Nilai karakter religiusitas mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut dan menghargai perbedaan agama. Yang kedua, nasionalisme. Nilai karakter nasionalisme merupakan cara berpikir dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, sosial, budaya, serta menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Yang ketiga, mandiri. Nilai karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita. 4. Gotong royong. Nilai karakter gotong royong mencerminkan tindakan menghargai, semangat kerjasama, dan bahu-membahu menyelesaikan persoalan bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan. Yang kelima, integritas. Nilai karakter integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Yang selanjutnya, struktur organisasi dan tata kelola sekolah. Struktur sekolah. Penasihat atau pembina: Sutanta Agus Susila, SSOS. Ketua Komite Sulistyo, Konselor Ponimin SAG. Kepala Sekolah Jumadi SPD SD. Pelaksana Guru kelas 1 RH Wihandaka AMA PD. Guru kelas 2 Sutriyani SPD SD. Guru kelas 3 Jamilatun Wicahyaningrum SPD. Kelas 4 Captono SPD. Kelas 5 Ari Parmiyati SPD. Kelas 6 Karuniasi Utami SPD. Guru Agama Islam Hamtoyo SPD 1. Guru Agama Katolik Alis Setio Suzana SAG. Guru Penjasorkes Sujianta SPD. Guru TIK Hadi Surono AMD. Tata Usaha Nayadianti. Pengelola Perpustakaan Reno Darmaningrum SE. Penjaga Sekolah Wahyu. Selanjutnya tata kelola sekolah. 1. Jumadi SPD SD sebagai kepala sekolah. Tugas dan wewenang: A. Penanggung jawab seluruh kegiatan sekolah. B. Bersama guru atau karyawan menyusun perencanaan, melaksanakan, mengevaluasi, memonitor, dan mengadakan supervisi. Kedua, RH Wihandaka AMA PD, guru kelas 1. Tugas dan wewenang: menyiapkan, melaksanakan pengajaran pada kelas 1, melaksanakan evaluasi dan menyusun program tindak lanjut serta membuat laporan penilaian kepada orang tua dan kepala sekolah. Mengadakan layanan kesehatan dan bimbingan siswa kelas 1. Yang ketiga, Sutriyani SPD SD, guru kelas 2. Tugas dan wewenang: menyiapkan, melaksanakan pengajaran pada kelas 2, melaksanakan evaluasi dan menyusun program tindak lanjut serta membuat laporan penilaian pada orang tua dan kepala sekolah. Mengadakan layanan kesehatan dan bimbingan kelas 2. Yang keempat, Jamilatun Wicahyaningrum SPD, guru kelas 3. Tugas dan wewenang: menyiapkan, melaksanakan pengajaran pada kelas 3, melaksanakan evaluasi, menyusun program tindak lanjut serta membuat laporan penilaian kepada orang tua dan kepala sekolah. Mengadakan layanan kesehatan dan bimbingan siswa kelas 3. Yang kelima, Sabtono SPD, guru kelas 4. Tugas dan wewenang: menyiapkan, melaksanakan pengajaran pada kelas 4, melaksanakan evaluasi dan menyusun program tindak lanjut serta membuat laporan penilaian kepada orang tua dan kepala sekolah. Mengadakan layanan kesehatan dan bimbingan siswa kelas 4. Yang ke-6, Ari Parmiyati SPD, guru kelas 5. Tugas dan wewenang:
menyiapkan, melaksanakan pengajaran pada kelas 5, melaksanakan evaluasi dan menyusun program tindak lanjut, serta membuat laporan penilaian kepada orang tua dan kepala sekolah. Mengelola aset SD Negeri Ngetan. Yang ketujuh, Karoniasi Utami SPD Guru kelas 6. Tugas dan wewenang: menyiapkan, melaksanakan pengajaran pada kelas 6, melaksanakan evaluasi dan menyusun program tindak lanjut, serta membuat laporan penilaian kepada orang tua dan kepala sekolah. Penanggung jawab Koperasi SD Negeri Bintan. Yang ke-8, Hantoyo SPD 1 Guru Agama Islam, melaksanakan program TBTG, penanggung jawab pengelolaan musola dan kegiatan keagamaan. Tugas dan wewenang: menyiapkan, melaksanakan pengajaran pada kelas 1 sampai 6, melaksanakan evaluasi dan menyusun program tindak lanjut, serta membuat laporan penilaian pada orang tua dan kepala sekolah. Penanggung jawab program pengelolaan musola mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan mempertanggungjawabkan dan tindak lanjut. Yang ke-9, Sujianta SPD Guru Penjaskes, penanggung jawab Sarpras dan UKS. Tugas dan wewenang: menyiapkan, melaksanakan pengajaran pada kelas 1 sampai 6, melaksanakan evaluasi dan menyusun program tindak lanjut, serta membuat laporan penilaian kepada orang tua dan kepala sekolah. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, melaporkan kegiatan guru. Yang ke-10, Alis Setia Suzana SAG Guru Agama Katolik, bendahara BOS atau sekolah. Tugas dan wewenang: menyiapkan, melaksanakan pengajaran kepada kelas 1 sampai 6, melaksanakan evaluasi dan menyusun program tindak lanjut, serta membuat laporan penilaian kepada orang tua dan kepala sekolah. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, melaporkan kegiatan guru. Yang ke-11, Naya Dianti Tenaga TU. Tugas dan wewenang: menyiapkan, melaksanakan kegiatan ketataausahaan, melaksanakan evaluasi dan menyusun program tindak lanjut, serta membuat laporan evaluasi. Pelaksanaan tugas kepada kepala sekolah. Yang ke-12, Hadi Surono AMD Guru TIK. Tugas dan wewenang: menyiapkan, melaksanakan kegiatan ketataausahaan, melaksanakan evaluasi, menyusun program tindak lanjut, serta membuat laporan evaluasi pelaksanaan tugas kepada kepala sekolah. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala sekolah. Yang ke-13, Reno Damarningrum SE Tenaga Perpustakaan. Tugas dan wewenang: merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan program-program perpustakaan. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala sekolah. Yang ke-14, Wahyu Penjaga Sekolah. Tugas dan wewenang: menyiapkan, melaksanakan kegiatan keamanan, melaksanakan evaluasi dan menyusun program tindak lanjut, serta membuat laporan evaluasi pelaksanaan tugas kepada kepala sekolah. Menyiapkan, melaksanakan kegiatan penataan lingkungan, melaksanakan evaluasi dan menyusun program tindak lanjut, serta membuat laporan evaluasi pelaksanaan tugas kepada kepala sekolah. Selanjutnya, peraturan dan tata tertib sekolah. Peraturan dan tata tertib sekolah sangat penting kaitannya dengan kedisiplinan siswa. Di SD Negeri Ngetan, di setiap kelas dan papan pengumuman tertempel dengan jelas aturan dan tata tertib sekolah yang perlu dipatuhi. Berikut peraturan dan tata tertib SD Negeri Ngetan. Kewajiban: 1. Siswa datang 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Yang kedua, sebelum dan sesudah pelajaran, siswa wajib berdoa dipimpin oleh ketua kelas atau bergiliran. Yang ketiga, waktu pembelajaran berlangsung, siswa wajib menjaga ketertiban kelas. Yang keempat, siswa wajib berpakaian sopan dan berseragam dengan ketentuan sebagai berikut. Hari Senin dan Selasa, seragam atas putih bawah merah. Hari Rabu dan Kamis, seragam identitas berwarna biru. Hari Jumat dan Sabtu, seragam pramuka, sepatu hitam dan kaos kaki hitam. Pada hari waktu upacara, seragam atas putih bawah merah, ikat yang hitam, sepatu kets, bertopi, identitas sekolah. Pada waktu olahraga, pakaian olahraga bersepatu kets. Yang kelima, siswa tidak masuk sekolah harus memberi keterangan atau surat izin. Yang keenam, siswa wajib melaksanakan piket harian di sekolah. Yang ketujuh, siswa tidak diperbolehkan membawa handphone. Sanksi yang selanjutnya adalah sanksi-sanksi. Yang pertama adalah teguran lisan secara langsung. Yang kedua, peringatan tertulis oleh kepala sekolah dengan tembusan kepada orang tua atau wali murid. Yang ketiga, peringatan tertulis dan memanggil orang tua atau wali murid. Yang keempat, mengeluarkan dari sekolah. Selanjutnya adalah kegiatan seremonial formal sekolah.
Kegiatan seremonial formal yang dilakukan di SD Negeri Kentan yaitu kegiatan upacara bendahara, upacara hari-hari besar nasional, dan rapat atau evaluasi tenaga pendidik. Dalam pelaksanaannya, upacara dilakukan rutin setiap hari Senin pagi. Upacara bendera hari Senin mempunyai manfaat yang sangat baik dalam upaya penumbuhan budi pekerti dan karakter bangsa, terutama nilai-nilai kebangsaan dan kebinekaan. Nilai-nilai tersebut diantaranya yaitu nilai kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama, kekompakan, kekuatan fisik, mental, dan patriotisme. Kegiatan upacara bendera di SD Negeri Kentan terdiri atas petugas pengibar bendera oleh siswa, panduan suara, pembacaan teks protokol, pembacaan teks doa, dan pembacaan teks janji siswa. Selain adanya upacara bendera, kegiatan yang dilakukan dalam seremonial formal yaitu evaluasi tenaga pendidik yang dilaksanakan selama seminggu sekali atau sebulan sekali, tergantung keadaan kondisi dan situasi pada saat itu. Selanjutnya adalah kegiatan rutin ekstrakurikuler. Penilaian kegiatan pengembangan diri dilakukan secara kualitatif yang difokuskan pada perubahan sikap dan perkembangan perilaku peserta didik yang dilakukan di SD Negeri Kentan. Untuk kegiatan pengembangan diri antara lain: 1. Kepramukaan. Pemilihan ekstrakurikuler pramuka ini dikarenakan untuk membekali siswa pengetahuan tentang kepanduan untuk mendidik siswa hidup mandiri dan menyatu dengan alam. Pramuka dilaksanakan pada hari Sabtu untuk kelas 2 dan pukul 10 sampai 11.30 yang dibina oleh Asih Rahayu. Sedangkan kelas 3 sampai kelas 6 pada pukul 15 sampai 17 yang dibina oleh Juan Diono. Yang kedua adalah keagamaan. Pemilihan BTBTQ sebagai salah satu kegiatan pengembangan diri adalah dikarenakan mayoritas siswa SD Negeri Kentan beragama Islam dan stakeholder yang mendukung pelaksanaan pengembangan diri ini. Baca tulis Al-Quran agar peserta didik mampu membaca menulis secara sederhana huruf Al-Quran, hafalan Al-Quran sehingga kelak bisa menghayati dan memahami kandungan Al-Quran dan mengamalkannya. TBTQ diikuti oleh siswa kelas 1 sampai kelas 6 setiap selesai kegiatan pembelajaran. Untuk jadwalnya setiap kelas 1 minggu satu kali. Yang ketiga, TIK. Alasan yang kami kemukakan dengan pemilihan kegiatan pengembangan diri TIK yaitu karena di dunia teknologi informasi seperti saat ini mata pelajaran komputer menjadi sangat penting karena semua sendi kehidupan maupun pekerjaan serba menggunakan komputer. TIK diikuti oleh siswa kelas 1 sampai kelas 6 setiap 1 minggu 1 kali selesai kegiatan pembelajaran berlangsung. Dari yang disampaikan pada ekstrakurikuler TIK yaitu pengenalan perangkat keras, perangkat lunak, dan penggunaan Microsoft Word. Yang keempat adalah seni. Pemilihan ekstrakurikuler seni tari bertujuan agar siswa mencintai dan melestarikan kebudayaan daerah, menyeimbangkan kerja otak. Ekstrakurikuler tari dilaksanakan setiap hari Jumat yang diikuti oleh siswa kelas 1 sampai 3 setelah jam pembelajaran usai. Materi pokok yang disampaikan dalam ekstrakurikuler tari yaitu wiraga, wirasa, dan wirama. Yang selanjutnya adalah praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif. Yang pertama, program pembiasaan budaya sekolah. Pembiasaan habituation merupakan proses pembentukan sikap dan perilaku yang relatif menetap dan bersifat otomatis melalui proses pembelajaran yang berulang-ulang. Ciri-ciri sikap atau tingkah laku yang sudah menjadi kebiasaan adalah 1. Relatif menetap. 2. Tidak memerlukan fungsi berpikir yang cukup tinggi. Yang ketiga, sebagai hasil pengalaman atau belajar. Yang keempat, tampil secara berulang-ulang sebagai respon terhadap stimulus yang sama. A. Kemampuan peserta didik yang akan dikembangkan melalui kegiatan pembiasaan adalah sebagai berikut. 1. Meyakini, memahami, dan menjalankan ajaran agama yang diyakini dalam kehidupan. Yang kedua, berpikir logis, kritis, kreatif, inovatif, serta mampu menyelesaikan masalah. Yang ketiga, kesiapan menuju kematangan. Yang B, pelaksanaan kegiatan pembiasaan. Yang pertama, kegiatan rutin. Kegiatan yang dilakukan secara reguler baik di kelas maupun satuan pendidikan dengan tujuan untuk membiasakan peserta didik mengerjakan sesuatu dengan baik. Yang kedua, kegiatan spontan. Kegiatan yang tidak ditentukan tempat dan waktunya yang bertujuan untuk menanamkan pembelajaran dan pembiasaan pada saat itu, terutama dalam kedisiplinan dan sopan santun. Yang ketiga, kegiatan terprogram.
Kegiatan yang direncanakan baik satu kelas atau satu satuan pendidikan yang bertujuan untuk memberikan wawasan tambahan pada peserta didik tentang unsur-unsur baru dalam kehidupan bermasyarakat yang penting untuk perkembangan peserta didik. Yang keempat, kegiatan keteladanan. Kegiatan yang mengutamakan pemberian contoh dari guru dan pengelola pendidikan yang lain kepada peserta didik. Yang kedua, strategi pembiasaan budaya sekolah. Sikap atau tingkah laku yang dikembangkan lewat kegiatan pembiasaan ini dinilai berupa keterangan tentang konsistenan terhadap kegiatan pembiasaan yang diberikan dan masuk pada laporan hasil belajar peserta didik. A. Pembiasaan rutin. 1. Pembiasaan tertib berpakaian. Yang kedua, pembiasaan pengucapan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Yang B. Penanaman budaya keteladanan. 1. Budaya hidup bersih, budaya antri, dan budaya peduli sosial. Yang C. Pembiasaan terprogram. Yang pertama, infak Jumat, Jumat sehat, Jumat bersih, dan Jumat manis. Yang ketiga, infak Ramadan. Yang keempat, pesantren kilat. Yang keenam, buka bersama. Dan yang ketujuh, doa bersama. Yang D, kegiatan nasionalisme dan patriotisme. Yang pertama, peringatan Hari Kemerdekaan RI dengan melaksanakan beberapa perlombaan yang menyenangkan. Yang kedua, peringatan Hari Pendidikan Nasional dengan melaksanakan lomba cerdas cermat. Yang ketiga, peringatan Hari Kartini dengan melaksanakan lomba keluasan berbusana Jawa. Yang ke-E, kegiatan pembiasaan kewirausahaan dan ekonomi kreatif. Yang pertama, pembibitan tanaman hias. Yang kedua, memelihara ikan. Selanjutnya, pembinaan dan pembimbingan bagi calon siswa teladan dan siswa peserta Olimpiade MIPA. Yang pertama, bimbingan belajar mata pelajaran matematika seminggu sekali. Yang kedua, bimbingan pelajaran mata pelajaran IPA kelas 6 dan kelas 5 seminggu sekali. Yang selanjutnya adalah outdoor learning and training. Yang pertama adalah kunjungan museum, yang kedua adalah outbound. Selanjutnya adalah refleksi. SD Negeri Gentan dalam pelaksanaan pendidikannya telah sesuai aturan pemerintah. Dari tenaga pendidik dan tenaga pendidikannya telah sesuai dengan ketentuan. SD Negeri Gentan memiliki tempat yang sejuk, nyaman di halaman sekolah dan beberapa tanaman pohon ringin yang menjadikan sekolah lebih sejuk dan suasana yang bagus untuk belajar. Untuk sarana dan prasarana sudah tersedia dengan baik dalam menunjang pembelajaran siswa. Pendidikan karakter dan pembiasaan positif dilakukan semaksimal mungkin dalam proses pembelajarannya. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikannya yang ramah juga sangat mendominan dalam kegiatan-kegiatan di SD Negeri Gentan. Namun sangat disayangkan, di SD Negeri Gentan jarang sekali mendapatkan juara dalam setiap event perlombaan yang diikuti siswa. Dalam setiap perlombaan OSN, Olimpiade Sains Nasional, atau perlombaan di tingkat kecamatan, SD Negeri Gentan selalu mendapatkan kejuaraan. Dengan adanya perlombaan tersebut diharapkan mendapat penumbuhan bakat siswa. Sekian presentasi mengenai hasil observasi pengenalan lapangan persekolahan yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak salah dalam berkata, dalam pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih.